Sebagaimana dimaklumi, setiap orang yang mukallaf wajib ma'rifat, mengetahui dan mengenal Allah, mengetahui hakikat Allah. Jelas tidak mungkin mampu dilakukan oleh siapapun kecuali Allah sendiri. Ma'rifat, mengetahui dan mengenal Allah, yang mampu dilakukan oleh seseorang adalah mengetahui sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz bagi Allah. Dan itu adalah sifat 41. Kesimpulannya, 41 sifat tersebut dapat mengantarkan seseorang untuk ma'rifat kepada Allah. Kedua, mengapa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf hanya 20 sifat? Pada dasarnya para ulama tidak membatasi sifat Allah pada 20 sifat. Allah wajib memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan keagungannya, dan maha suci dari setiap kekurangan yang tidak layak dengan keagungannya. Karena itu sifat kesempurnaan Allah pada hakikatnya tidak terbatas. Hanya saja para ulama menetapkan wajib mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah. Karena 20 sifat wajib ini batas kemampuan akal manusia dalam rangka ma'rifat dan mengenal Allah. Lebih dari 20 sifat tersebut akal manusia tidak mampu menelusurinya. Ketiga, 20 sifat wajib bagi Allah juga merespon penyimpangan-penyimpangan berbagai aliran pemikiran yang berkaitan dengan ketuhanan, sebagaimana dimaklumi dalam persoalan akidah. Dalam persoalan akidah, berbagai aliran pemikiran seperti Mu'tazilah, Syiah, Mujassimah dan lain-lain memiliki pemikiran dan akidah yang menyimpang dari kebenaran berkaitan dengan soal-soal ketuhanan. 20 sifat yang wajib dan 1 sifat yang jaiz bagi Allah menjadi respon dan jawaban terhadap berbagai penyimpangan tersebut. Keempat, apabila diteliti secara seksama, 41 sifat Allah yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf tersebut pada dasarnya menjadi jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang persoalan ketuhanan yang wajib diketahui oleh manusia dalam rangka ma'rifat dan mengenal Allah. Jadi ini jelas sekali ya tujuan sifat 20. Yang pertama, mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya kenal. Kalau kita kenal dengan orang, misalnya kenal Ustadz Al-Nof atau Ustadz siapa, tahu orangnya, tahu profesinya, tahu tempat tinggalnya. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah, sementara kita wajib makrifat. Maka makrifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Lagi sifat 20 ini, mengapa kok 20? Kok bukan 25, bukan 30? 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 akal kita gak mampu. Akal manusia mampunya 20 aja. Kita ini jangankan kepada Allah, makrifat kita kepada orang sekitar kita itu terbatas. Sampean tahu saya, tahu kan? Tapi kalau saya tanya berapa anak saya, kan nggak tahu. Istri saya. Belum istri saya, tambah nggak tahu juga. Ini hanya canda ya. Dikira saya suka kawin. Ini hanya apa namanya? Termezo. Ini artinya pengetahuan kita tentang orang yang di sekitar kita itu terbatas, apalagi kepada Allah. Dan itu sampai sifat 20. Yang ketiga, sifat 20 ini juga merespon penyimpangan aliran-aliran lain di luar Ahlus Sunnah terkait masalah ketuhanan. Karenanya sifat 20 ini ada hubungannya dengan Mu'tazilah, dengan Syiah, HTI, Wahabi, semuanya ada. Yang keempat, sifat 20 ini jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita kalau berkenalan dengan orang, pasti pertanyaannya, siapa namamu?
dari mana asalmu, tinggal di mana sekarang, umur berapa sekarang, kerja apa sekarang. Kan begitu. Sifat 20 ya begitu. Apakah Allah ada? Jawabnya wujud, ada. Sejak kapan? Jawabnya qidam, tanpa permulaan. Sampai kapan? Baqa, maha kekal, maha abadi. Seperti apa? Mukhalafatul hawadithi. Ada di mana? Qiyamuhu binafsihi. Ada berapa? Wahdaniyat, dan seterusnya. Itu kan menjawab. Artinya memang simpel. Kalau tauhidnya Wahabi gak bisa ma'rifat, gak bisa. Gak bisa, bingung. Di mana Tuhan? Mereka jawab di aras. Loh, jauh sekali. Kalau kita perlu ya apa? Oh, jangan khawatir. Ini Wahabi. Setiap pukul 2 malam turun ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya tengah malam bangun. Ditanya dia, apa kalau gak turun gak dengar? Kalau gak turun ke langit, apa Tuhan gak dengar? Bingung dia. Nanti jawab gak dengar, murtad. Kalau jawab mendengar, ditanya lagi. Kalau dari aras dengar, ngapain turun? Kan ditanya lagi gak bisa jawab. Pokoknya akidah itu kalau menyimpang itu tidak rasional. Nanti mereka ditanya lagi, itu pukul 2 ikut waktu daerah mana turunnya? Kan pukul 2 ini kan beda-beda kan. Nanti mereka bilang, ya turun terus sesuai daerah masing-masing. Kalau turun terus, lalu naiknya kapan? Artinya apa? Akidahnya Wahabi gak bisa mengantar ma'rifat, malah bikin bingung. Kalau akidahnya Ahlus Sunnah, memang dapat mengantarkan kita ma'rifat kepada Allah. Itu simpelnya seperti itu. Itu sifat 20 atau sifat 41. Terus Sifat 20 dan Asmaul Husna. Sering ada pertanyaan, mengapa sifat yang wajib bagi Allah ada 20, sedangkan Asmaul Husna jumlahnya 99? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, seperti dikatakan sebelumnya, para ulama tidak membatasi sifat wajib bagi Allah dalam 99 sifat, apalagi cuma 20 sifat dalam 20 sifat. Karena setiap kesempurnaan yang layak dengan keagungan Allah, Allah wajib memilikinya. Allah juga maha suci dari setiap kekurangan yang tidak layak dengan keagungannya. Yang kedua, Asmaul Husna artinya nama-nama terbaik bagi Allah. Dikatakan nama-nama terbaik karena nama-nama bagi Allah berarti adalah sifat-sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah. Sedangkan sifat-sifat tersebut adalah keterangan tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, 99 nama-nama tersebut pada dasarnya adalah sifat-sifat bagi Allah. Ketiga, nama-nama dan sifat-sifat Allah sebenarnya tidak terbatas hanya 99, apalagi 20 sifat. Berdasarkan hadis an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw astarta bihi fi ilmil ghaib indak Anta ja'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa zahaba hammi illa azhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farahan. Faqila ya Rasulullah, ala nata'allamuha? Faqala bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang ditimpa kesusahan dan kesedihan lalu dia berkata atau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, putra hambamu dan putra hamba perempuanmu. Ubun-ubunku dalam kekuasaanmu, ketetapanmu telah berlalu padaku dan keputusanmu berlaku adil padaku. Aku memohon kepadamu dengan berkah setiap namamu yang engkau namakan zatmu dengannya, atau engkau ajarkan kepada seseorang di antara makhlukmu,
atau engkau turunkan dalam kitabmu, dan atau hanya engkau yang mengetahuinya secara gaib di sisimu. Jadikanlah Al-Quran sebagai ketenangan hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesusahan dan dukaku. Kecuali Allah akan menghilangkan kesusahan dan kesusahannya serta menggantinya dengan kesenangan berkat baca doa itu. Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa ada nama-nama Allah yang hanya diketahui oleh seorang hamba Allah tertentu, dan ada pula nama-nama yang hanya diketahui Allah saja. Dengan demikian, nama-nama Allah sebenarnya tidak terbatas pada 99 nama. Keempat, sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna terbagi menjadi dua bagian. Satu, sifat zat. Sifat-sifat yang ada pada zat Allah sejak azal atau sejak pada permulaan, pada dan selama-lamanya. Sifat-sifat ini ada yang akli, yaitu ditetapkan berdasarkan dalil rasional dan sesuai dengan dalil sam'i, dan ada yang sam'i, ditetapkan berdasarkan informasi dari Al-Quran dan hadis. Dua, ada juga sifat yang al-fi'li. Sifat-sifat bagi perbuatan Allah, yaitu nama-nama yang diambil dari perbuatan-perbuatan Allah yang terdapat dalam dalil sam'i dan dimiliki oleh Allah selamanya dan tidak ada pada azal permulaan. Kelima, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, 99 sifat dalam Asmaul Husna semuanya kembali pada sifat-sifat Allah dalam 20 sifat tersebut. Ini membicarakan hubungan Asmaul Husna dengan sifat 20. Karena kadang ada pertanyaan begitu. Asmaul Husna itu kan 99, kenapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Ini penjelasannya. Semuanya itu kembali kepada 20 sifat itu. Para ulama yang menulis syarah Asmaul Husna biasanya menjelaskan, ini kembalinya ke sifat qudrat, ini kembalinya ke sifat iradat, ada yang kembali ke sifat ilmu dan sifat-sifat yang lain. Jadi sifat 20 ini memang pelajaran yang lebih simpel, lebih praktis, lebih mudah dipahami. Terus sifat wajib 20 bagi Allah. Satu, wujud. Di antara sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud atau ada, dengan arti bahwa wujudnya Allah itu wajib menurut akal karena zatnya, bukan karena alasan atau illat, dan bukan karena sebab akibat. Karena itu Allah disebut dengan wajibul wujud. Dalam arti akal tidak dapat menggambarkan tidak adanya Allah dalam kondisi apapun, baik pada masa yang telah berlalu, masa yang sedang dihadapi, maupun masa yang akan datang. Sifat wujud ini hanya bagi Allah. Sifat wujud ini hanya wajib bagi Allah. Berbeda dengan wujudnya selain Allah, pasti karena alasan dan sebab akibat. Kita saksikan wujudnya alam selain manusia seperti pepohonan, gunung, langit dan lain sebagainya. Kita tidak dapat menggambarkan wujudnya alam tersebut tanpa wujudnya Allah. Alam tidak mampu menciptakan dirinya sendiri, juga tidak mampu menciptakan alam lain selain dirinya. Wujudnya Allah tidak bersandar pada alasan dan sebab akibat. Apabila kita melihat seorang manusia, maka kita akan berkata, wujudnya orang ini sebab wujudnya kedua orang tuanya. Apabila kita menyaksikan sebuah pohon, maka kita akan berkata, wujudnya pohon ini karena wujudnya benih pohon tersebut. Bisa dipahami ya? Sedangkan wujudnya kedua orang tua dan benih kembali pada sebab lain. Demikian pula seterusnya. Oleh karena Allah Azza wa Jalla wajib memiliki sifat wujud atau ada, maka mustahil memiliki sifat kebalikannya, yaitu Adam. Adam itu artinya tidak ada. Kalau ada yang bertanya apa dalil wujudnya Allah, maka para ulama memberikan jawaban yang berbeda-beda dan semuanya tidak dapat dibantah. Berikut ini beberapa contoh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama dengan pendekatan yang berbeda-beda, tetapi mengantarkan pada kesimpulan bahwa wujudnya Allah adalah hakikat yang tidak dapat diragukan. Pertama, ilmu pengetahuan dan pengamatan menetapkan bahwa alam jagat raya
beserta seluruh peristiwa di dalamnya yang terus berlangsung adalah perkara yang sebelumnya tidak ada dan kemudian ada. Setiap sesuatu yang asalnya tidak ada, tetapi kemudian ada, pasti ada pencipta yang mengadakannya. Pencipta tersebut harus memiliki sifat-sifat yang menjadikannya mampu untuk melakukan penciptaan. Sudah pasti pencipta tersebut harus azali. Azali artinya tidak ada permulaan dan bukan sesuatu yang baru. Karena kalau pencipta tersebut adalah sesuatu yang baru, maka akan memerlukan pula pada sesuatu yang menciptakan dia pula. Dalil seperti ini disebut dengan dalil kuasalitas, atau kalau bahasa lainnya sebab musabab. Dalil yang kedua, ilmu pengetahuan dan pengamatan yang terus berlangsung menetapkan bahwa semua yang ada di jagat raya ini merupakan sesuatu yang sempurna. Kesempurnaannya sudah pasti bukan dari dirinya. Berarti hal tersebut menunjukkan adanya sesuatu yang maha sempurna yang membentuk pada kejadian yang sempurna. Kita perhatikan ratusan ribu fenomena alam yang mempersilahkan dirinya untuk diteliti, sehingga akhirnya terungkap banyak aspek menakjubkan dalam kesempurnaannya menurut para peneliti. Adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang maha sempurna dan tidak kelihatan oleh pandangan, yang menciptakan semuanya dengan mampu, dengan sempurna, dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, mengatur berbagai peristiwa yang terjadi dengan kekuasaannya. Dalil seperti ini disebut dengan dalil kesempurnaan penciptaan alam. Ketiga, pengamatan yang terus berlangsung terhadap berbagai hal yang ada di dunia ini menetapkan bahwa pertolongan merupakan salah satu ciri khas yang menonjol di dalamnya. Kita dapati setiap ada keperluan satu komunitas kehidupan di dunia ini, pasti ada sesuatu yang memenuhinya dan menunaikan keinginannya dengan kondisi yang paling sempurna. Setiap ada tumbuh-tumbuhan atau hewan memerlukan makanan, pasti ada makanan pokok yang sesuai dengannya dalam kondisi yang paling baik dan sempurna. Setiap makhluk hidup yang memerlukan selimut untuk menolak cuaca panas, dingin dan bahaya, pasti ada sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan kondisi yang paling bagus dan sempurna. Keinginan pada kenyamanan, kemewahan dan kesenangan dan keindahan, pasti di dunia ini ada sesuatu yang dapat memenuhi keinginannya. Hal ini kepada siapa saja. Setiap ada penyakit, pasti ada obat. Setiap ada energi, pasti ada kekuatan yang mengimbangi. Selama tidak ada ketentuan Allah yang berkehendak lain. Demikian terjadi dalam banyak hal yang tidak dapat dihitung. Semua ini merupakan pertolongan yang sempurna. Pertolongan yang sempurna merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan dan kasih sayang. Ini adalah sifat-sifat yang maha mengetahui, maha bijaksana, lagi maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ini disebut dengan dalil pertolongan atau inayah. Keempat, dalil akal menetapkan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang eksistensinya wajib karena dirinya. Bahkan semua apa yang terjadi padanya merupakan sesuatu yang mungkin terjadi, di mana akal tidak menetapkan adanya penghalang seandainya hal tersebut terjadi dalam bentuk yang lain. Setiap sesuatu yang mungkin menurut akal, maka pada dasarnya hal tersebut asalnya tidak ada. Ia tidak tercipta dalam kenyataan kecuali sebab sesuatu yang menguatkan keberadaannya, melawan banyak kemungkinan yang lain. Sesuatu yang menguatkan tersebut harus sesuatu yang ada dan wajib adanya karena dirinya. Sesuatu tersebut pasti bukan bagian dari alam, karena alam dan seluruh isinya merupakan sesuatu yang keberadaannya bersifat mungkin dan tidak wajib menurut akal. Dalil seperti ini disebut dengan dalil kemungkinan dalam terciptanya alam. Kelima, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Menurut apa yang kita amati dan kita perhatikan, di antara semua makhluk yang ada sudah pasti manusia menciptakan dirinya sendiri, tidak menciptakan dirinya sendiri. Ia juga tidak diciptakan oleh kedua orang tuanya. Apa saja yang standarnya di bawah manusia,
pasti tidak dapat menciptakan manusia. Mana mungkin sesuatu yang tidak memiliki kesempurnaan seperti manusia akan menciptakan sesuatu yang sempurna. Berarti ada sesuatu yang lebih sempurna dari manusia, yang mampu menciptakan sifat pengetahuan, kehendak, kebebasan, dan sifat-sifat manusia lainnya setelah memberinya sifat kehidupan. Sudah barang tentu penciptaan ini mencapai puncak dalam kesempurnaannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil seperti ini dapat kita namakan dalil kesempurnaan. Dengan demikian, beberapa dalil rasional dari sekian banyak dalil yang tidak terhitung jumlahnya, dan kesemuanya mengantarkan kepada kesimpulan wujudnya Allah. Sedangkan dalil nakli yang dikutip dari Al-Quran dan hadis tentang wujudnya Allah tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya firman Allah, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Surat Ibrahim ayat yang ke-10. Yang pertama adalah sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Maksudnya bahwa Allah itu wajib bersifat wujud. Maksudnya wajib bersifat wujud, akal tidak dapat menggambarkan bahwa Allah itu pernah tidak ada. Tidak bisa. Allah itu ada tanpa permulaan dan terus ada. Kemudian wujudnya Allah itu tidak sama dengan wujudnya selain Allah. Karena wujudnya Allah itu tanpa sebab dan tanpa ilat, tanpa sebab dan tanpa alasan. Kalau wujudnya selain Allah, biasanya ya karena sebab atau karena ilat. Ini contoh manusia. Kamu kok ada? Ya, karena ada orang tua. Orang tua yang buat. Orang tua kamu kok ada? Karena ada orang tuanya sampai Nabi Adam. Ini namanya karena sebab orang tua. Nabi Adam ditanya, Nabi Adam kok ada? Nabi Adam ini wujudnya karena ilat, karena diciptakan oleh Allah. Kalau Allah gak bisa, Allah kok ada? Ya gak bisa ditanyakan begitu, karena Allah memang wajibul wujud. Dalil wujudnya Allah ini banyak sekali. Yang diterangkan di sini hanya 5. Kalau di kitab-kitab lain itu ya banyak sekali, 5. Yang biasanya dalil wujudnya Allah yang disampaikan oleh para ulama itu adalah adanya alam. Alam ini menjadi dalil adanya Allah. Kok bisa? Iya, karena alam ini perkara baru. Apa buktinya alam ini baru? Alam ini berubah. Setiap sesuatu yang berubah berarti baru. Siapa yang berubah? Kita berubah, sekitar kita juga berubah. Semuanya berubah. Mulai dari manusia, pohon, bangunan, mobil berubah. Sesuatu yang berubah berarti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang asalnya tidak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan. Dan itu adalah Allah. Apa tidak mungkin alam ini jadi sendiri? Gak mungkin. Alam ini gak mampu menciptakan dirinya sendiri. Gak mungkin. Jadi sendiri juga gak mungkin. Alam gak mampu menciptakan dirinya sendiri. Apa tidak mungkin yang menciptakan alam ini alam lain? Gak mungkin. Wong menciptakan dirinya sendiri gak mampu, apalagi menciptakan barang lain. Gak mampu juga. Manusia ini jangankan menciptakan dirinya, mempertahankan eksistensi dirinya agar tidak berubah itu gak mampu. Kata Sayyidina Ali, manusia ini mencapai puncak ketinggian usia 22 tahun. Kalau usia belum 22 berarti masih akan tambah tinggi. Entah tambah berapa senti. Kalau sudah 22 itu puncak. Kalau puncak kecerdasan usia 27. Kalau belum 27 kecerdasan masih bertambah. Kalau sudah lebih 27 itu hanya ditempa oleh pengalaman.
Kalau kesempurnaan fisik, manusia ini kesempurnaan fisiknya 33. Karenanya penduduk surga besok semuanya 33. Sampian yang sekarang 40, besok 33 lagi, asalkan masuk surga. Laki perempuan 33 semua. Nah, kalau sudah 33, ini biasanya mulai berkurang, pandangan berkurang. Kemudian kulit yang asalnya kencang ya. Yang asalnya kalau masih muda-muda begini kan kencang. Kalau sudah kencang mulai agak kendor, mulai agak keriput ya. Kemudian apalagi gigi yang asalnya kuat makan apa saja. Kalau sudah 30 ke atas tuh hati-hati. Karena makan daging kadang giginya ikut. Apalagi gigi pasangan ketelan kadang. Minum kopi tahu-tahu giginya habis. Padahal minum kopi. Kemana? Ikut kopinya ke dalam. Nah, ini dipertahankan gak bisa. Manusia mempertahankan dirinya agar gak berubah gak bisa. Atau walaupun pakai operasi plastik, pakai apa, pasti ada bagian-bagian yang berubah. Ada bagian-bagian yang berubah. Yang tidak berubah itu kalau kena mukjizat. Kalau kena mukjizat Rasulullah SAW tidak berubah. Nah, ini artinya apa? Bahwa manusia itu ada yang menciptakan. Alam ini ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan ini pastinya bukan perkara baru. Dan itu adalah wajibul wujud. Dan itu adalah Allah. Ini diantara dalil ya, pakai wujudnya alam. Ada dalil tadi itu dalil inayah. Inayah itu artinya pertolongan. Fenomena kehidupan di dunia ini semuanya tidak lepas dari pertolongan. Mengapa? Setiap ada kebutuhan pasti ada sesuatu yang memenuhi kebutuhan tersebut. Kita ini haus, Allah menciptakan air. Ingin dingin, Allah menciptakan es, masuk kulkas. Ingin panas, ada api. Pokoknya lengkap lah. Ini siapa? Kita ini kalau bawa uang ya, lalu pergi ke mall. Kita bayangkan di rumah mau diisi apa saja. Yang penting uangnya cukup kan begitu. Kalau di sini belum puas, pergi ke Singapura atau kemana. Ini siapa yang menyiapkan semua kebutuhan itu? Kan tidak mungkin jadi sendiri. Dan itu adalah Allah. Itu namanya fenomena inayah. Setiap ada sakit ada obatnya. Setiap ada ini ada. Itu dari mana? Apa itu jadi kebetulan? Gak jadi kebetulan. Itu direncanakan. Yang merencanakan adalah Allah. Itu namanya dalil inayah. Ada lagi dalil kesempurnaan alam. Alam ini benar-benar tercipta dengan sempurna. Sesuatu yang tercipta dengan sempurna, pasti yang menciptakan juga maha sempurna. Dan itu adalah Allah. Alam ini tidak jadi sendiri. Ini diantara dalil-dalil wujudnya Allah. Dan ini kalau pas ngajar di TPQ atau anak-anak diniyah, itu perlu ditanamkan dalil-dalil wujudnya Allah. Mengapa zaman sekarang ini perlu? Karena anak-anak kita kalau dalil wujudnya Allah tidak kuat, nanti setelah dewasa kuliah, lalu di perguruan tinggi ketemu dengan dosen yang liberal, liberalisme, pluralisme, tidak percaya wujudnya Allah, diajak meragu-ragukan wujudnya Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu bahaya. Ini pentingnya mengetahui dalil wujudnya Allah. Itu dalil sifat wujud ya, dalil akli, dalil secara rasional. Kalau dalil nakli di Al-Quran itu semuanya menjadi dalil wujudnya Allah. Terus 2. Qidam. Di antara sifat wajib bagi Allah adalah sifat qidam. Artinya wujudnya Allah tidak dimulai dengan ketiadaan. Atau dalam kata lain, wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Oleh kerana itu Allah mustahil memiliki sifat hudus, yaitu suatu yang baru, atau wujudnya Allah ada permulaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal,
yang akhir, yang zahir, yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Hadid ayat 3. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Maha awal secara mutlak, yaitu wujudnya tidak ada permulaannya. Sedangkan selain Allah adalah sesuatu yang baru, artinya wujudnya ada permulaannya atau wujudnya didahului oleh ketiadaan. Seandainya wujudnya Allah ada permulaannya atau didahului oleh ketiadaan, niscaya Allah membutuhkan seseorang yang mewujudkannya, dan orang yang mewujudkannya juga butuh pada orang yang mewujudkannya, dan seterusnya sampai tanpa ada batas. Hal ini yang disebut dengan tasalsul, yaitu sesuatu yang berantai, sudah barang tentu demikian itu mustahil terjadi. Dengan demikian kita mengatakan, dengan demikian berarti menurut akal hanya ada dua kemungkinan. Pertama, kita mengatakan bahwa alam tidak ada. Perkataan ini jelas salah, karena alam memangnya tak ada. Kedua, kita mengatakan bahwa alam ini ada, sedangkan yang menciptakan alam tidak butuh pada yang menciptakannya, yaitu Allah. Kemungkinan kedua ini yang pasti benar. Pada dasarnya, sifat wujud itu sekaligus menjadi dalil sifat qidam dan baqa. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan bahwa Allah itu wajib wujudnya, atau wujudnya Allah itu karena zatnya, bukan karena alasan dan sebab lain, sama halnya dengan kita mengatakan Allah itu bersifat qidam dan baqa. Hanya saja para ulama memberikan rincian lagi tentang sifat qidam dan baqa agar lebih jelas. Syubhat Wahabi tentang istilah qidam. Kaum Wahabi menyepakati bahwa wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Tetapi mereka menolak menggunakan istilah qidam dan menganggapnya sebagai istilah yang bid'ah dan haram, karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pernyataannya sekarang adalah, benarkah istilah qidam dianggap bid'ah karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis? Pendapat kaum Wahabi yang membid'ahkan istilah qidam jelas tidak benar karena dua alasan. Pertama, istilah qidam sebagai bentuk kata kerja isim fa'il dari kata qidam telah disebutkan dalam hadis sahih sebagai berikut. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man qala iza dakhala al-masjid a'udzubillahi al-azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim qala syaitan hufiza min nisa'ir al-yaum. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata ketika hendak masuk masjid, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, zatnya yang maha pemurah dan kekuasaannya yang tidak ada permulaannya, dari setan yang terkutuk, maka setan akan berkata, orang ini telah dilindungi dariku selama 1 hari. Dalam hadis lain tentang nama-nama dan asma'ul husna juga diriwayatkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah at-tawwabu al-qadimu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk surga, yaitu diantaranya yang maha penerima taubat, yang maha tidak berpemulaan. Dalam hadis lain juga diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra man hafizaha dakhala al-jannah wa hiya Allah at-tamu al-qadimu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kecuali 1, maksud 100 kurang 1. Sesungguhnya Allah maha ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk surga, yaitu Allah maha sempurna yang maha tidak berpemulaan. Dua hadis terakhir di atas sanadnya dhaif. Akan tetapi jika digabungkan dengan riwayat yang pertama maka menjadi kuat dan menghantarkan pada kesimpulan bahwa kata qadim telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW. Kedua, istilah qidam dan qadim
telah menjadi ijma' para ulama sebagai sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, Imam Abu Bakar bin Furaq yang wafat pada tahun 406 Hijriah berkata, wa amma wasfuhu ta'ala bi annahu qadimun fa huwa aidan ijma'ul ummah wa ma'nahu annahu mutaqaddimun bi wujudihi ala kulli ma wujida bil hulusi bi ghairi ghayatin wala muddatin wa huwa ma'na al wasfi lahu bi annahu azaliyun wa zalika aidan mimma la khilafa fihi bainal ummati wa illam yarid bi lafzihi nassu kitabin wala sunnatin. Adapun menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qidam adalah juga ijma' ulama. Sedangkan pengertian qadim adalah bahwa wujudnya Allah mendahului semua perkara yang baru yang ada dengan tanpa batas maksimum dan tanpa masa. Demikian itu juga pengertian menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat azali, yaitu keberadaan tanpa permulaan. Demikian itu juga termasuk tidak ada perselisihan di kalangan umat, meskipun kalimatnya tidak terdapat dalam teks Al-Quran dan Sunnah. Pernyataan di atas memberikan kesimpulan bahwa sifat qadim dan azali bagi Allah Subhanahu wa taala telah menjadi ijma' di kalangan umat Islam dan para ulama salafus saleh. Ulama lain yang juga menginformasikan bahwa istilah qadim sebagai nama dan sifat bagi Allah telah menjadi ijma' para ulama adalah Ibnu Qatlubullah dan Al-Alusi dan Al-Bajuri. Jadi sifat yang kedua adalah qidam. Qidam berarti wujudnya Allah tanpa permulaan. Sebenarnya sifat wujud itu menunjukkan pada qidam. Karena kalau Allah itu wajibul wujud, wujudnya tanpa permulaan. Allah itu wujudnya bersifat wajib, pastinya Allah wujudnya tanpa permulaan. Tetapi mengapa qidam masih dijelaskan? Ini persoalan tauhid, khawatir orang tidak paham. Kalau tidak paham, keliru, bisa kufur, Islamnya tidak sah. Itu qidam, wujudnya tanpa permulaan. Dalilnya mana? Kalau dalil Al-Quran, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Itu kalau Al-Quran. Kalau dalil akli, seandainya Allah itu tidak qidam, berarti Allah itu baru. Kalau Allah itu baru, berarti ada yang menciptakan. Kalau ada yang menciptakan, berarti yang menciptakan itu butuh pada yang menciptakan. Yang menciptakan butuh pada yang menciptakan. Yang menciptakan butuh pada yang menciptakan. Ini namanya mata rantai yang tidak berkesudahan, tasalsul. Dan itu mustahil. Atau daur, yang menciptakan Allah butuh pada yang menciptakan. Yang menciptakan butuh pada Allah misalnya. Itu namanya memutar. Dan itu sama-sama mustahil. Berarti bagaimana? Kalau begitu berarti wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena Allah wajib bersifat wujud. Karenanya wujudnya tanpa permulaan. Di dalam istilah ilmu tauhid disebut dengan qidam. Kemudian di belakang itu ada syubhat Wahabi. Wahabi gak mau sifat qidam, alasannya haram, bid'ah. Kita ya gak ikut itu karena dalilnya kuat sekali lah. Pokoknya kalau Wahabi suka menyalahkan aja. Terus Baqa, yang ketiga, baqa. Allah juga wajib memiliki sifat baqa, kekal dan abadi. Artinya wujudnya Allah akan berlangsung selama-lamanya. Tidak akan sirna, tidak akan binasa, dan tidak akan ada akhirnya. Oleh karena itu Allah mustahil memiliki sifat kebalikannya, yaitu fana, yaitu maknanya rusak dan binasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa
dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang lain, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Qasas ayat 88. Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah wajib bersifat baqa, kekal dan abadi. Menurut akal, seandainya Allah itu tidak baqa, tentu mustahil Allah bersifat qidam. Karena sesuatu yang boleh tidak ada, mustahil bersifat qidam. Kalau Allah bersifat qidam, berarti Allah bersifat hudus atau baru. Padahal Allah mustahil bersifat hudus atau baru. Berarti Allah wajib bersifat baqa dan mustahil bersifat fana. Di sini mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan kekalnya Allah dengan kekalnya penduduk surga? Jawabannya, Allah itu kekal karena zatnya, sedangkan penduduk surga itu kekal di dalam surga karena dikehendaki kekal oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri mereka. Terus. Baik. 4. Mukhalafatul lil hawadits. Apa saja selain Allah disebut dengan hawadits, yaitu perkara baru. Apa saja selain Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sudah barang tentu zat Allah tidak sama dengan zat makhluk apapun. Sifat-sifat Allah juga tidak sama dengan sifat-sifat makhluk apapun. Allah wajib bersifat mukhalafatul lil hawadits, yaitu berbeda dengan semua perkara yang baru atau berbeda dengan semua makhluk. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Surah ayat yang 11. Para ulama menjelaskan bahwa alam makhluk Allah terbagi menjadi dua bagian. Satu, yaitu benda ain. Benda yaitu benda atau ain, dan sifat yaitu arad. Ya, sifat benda itu arad, ya. Ain dan arad. Kemudian benda terbagi menjadi dua. Ain tadi terbagi menjadi dua. Pertama, jauhar al-farad, yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai batas terkecil. Dan yang kedua, jisim, yaitu benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian. Benda yang terakhir ini juga terbagi menjadi dua macam. Pertama, benda latif, yaitu sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan, roh, angin dan sebagainya. Dan kedua, benda kathif, yaitu benda sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda atau benda padat dan lain sebagainya. Benda juga memiliki sifat yang melekat pada dirinya, seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya, sehingga sudah barang tentu Allah itu bukan al-jauhar al-farad. Masih ingat tadi al-jauhar al-farad, ya? Bukan benda latif dan bukan pula benda kasif. Dan tentu saja Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Benda dan sifat-sifat benda adalah makhluk yang baru dan baru. Sedangkan Allah bersifat qadim. Tuhan yang qadim sudah barang tentu berbeda dengan makhluk yang baru. Seseorang apabila meyakini adanya sesuatu, tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung, pasti akan mereka-reka bentuknya melalui khayalannya. Tetapi khayalan seseorang tidak akan melampaui batas hal-hal yang biasanya dilihat melalui indranya, meskipun dalam bentuk yang tidak biasa. Misalnya sebagian orang yang pernah mendengar tentang buraq dalam kisah Isra dan Mi'raj, tetapi belum pernah melihatnya. Ia menggambarkan bahwa buraq itu bentuknya seperti kuda, memiliki beberapa sayap, wajahnya seperti wanita dengan mahkota yang indah di kepalanya. Makhluk dengan bentuk seperti ini belum pernah ditemukan di jagat raya. Akan tetapi bagian-bagiannya secara parsial ada semua. Masuk bagi bagian paham ya, kudanya ini segala macam. Seperti bentuk kuda, sayap, wajah wanita, mahkota, semuanya ada dalam nyata. Ternyata rekaan khayalan seseorang pada akhirnya kembali pada apa yang pernah diketahui melalui indranya.
Zat Allah tidak bisa dijangkau oleh indera. Maka apabila imajinasi seseorang bermaksud menggambarkan zat Allah dalam pikirannya, jelas gambarannya keliru. Karena ia akan menyerupakan Allah dengan benda-benda yang baru yang tadi disebut dengan hawadits. Allah telah menegaskan tentang zatnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Asy-Syura ayat 11. Karena demikian, para ulama berkata, kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalika. Apa saja yang terlintas dalam benakmu, maka Allah berbeda dengan hal tersebut. Apa saja yang terlintas dalam benak manusia adalah hal-hal yang bersifat indrawi dan baru. Sedangkan Allah bukan sesuatu yang baru. Para ulama berkata, tarkul idraki idrakun wal ba'su an dzatillahi isyrakun. Tidak mengetahui zat Allah yang sebenarnya adalah pengetahuan, sedangkan meneliti zat Allah yang sebenarnya adalah kesyirikan. Maksud pernyataan di atas, seseorang tidak akan bisa mengetahui zat Allah yang sebenarnya. Tidak mengetahui yang sebenarnya itulah pengetahuan kepada Allah. Karena apabila zat Allah direka-reka seperti hal yang bersifat indrawi dan baru, berarti meyakini Allah itu bersifat indrawi dan baru. Orang yang meyakini bahwa Allah menyerupai makhluk yang indrawi, berarti ia telah meyakini adanya Tuhan selain Allah, sehingga terjerumus dalam kesyirikan. Jadi sifat wajib yang keempat adalah mukhalafatu lil hawaditsi. Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang baru. Hawadits itu maksudnya makhluk. Allah tidak serupa dengan apapun perkara baru. Makhluk atau hawadits itu dibagi menjadi dua. Ada benda, ada sifat benda. Ada benda, ada sifat benda. Kemudian benda dibagi menjadi dua lagi. Ada benda yang tidak bisa dibagi-bagi karena kecil. Benda ini kalau dipecah sampai kecil sekali, gak bisa dipecah lagi, itu namanya jauhar farad. Apapun ya dipecah sampai kecil sekali, namanya jauhar farad. Kalau masih dibagi-bagi namanya jisim. Seperti ini jisim. Nah, jisim antara yang satu dengan yang lain itu sama. Yang membedakan hanya sifat benda. Jisimnya manusia dengan jisimnya hewan itu sama. Yang membedakan sifatnya aja, sifat bendanya. Kalau sifat benda seperti bergerak, diam, ngantuk, semangat, itu sifat benda namanya. Ya, dingin, panas itu sifat benda. Nah, benda dari segi kebendaan antara yang satu dengan yang lain sama. Manusia yang satu dengan yang lain itu sama, gak ada bedanya. Satunya itu agak putih, satunya agak hitam. Ya pewarnanya aja yang lebih. Satunya pewarna hitamnya lebih banyak, satunya pewarna putihnya lebih banyak. Itu aja. Kalau barangnya kan sama. Kamu sembelih kambing, satunya kambing putih, satunya loreng-loreng. Setelah itu pecah-pecah. Kira-kira bisa dibedakan enggak dagingnya? Gak bisa. Manusia juga begitu. Artinya apa? Antara benda yang satu dengan benda yang lain itu sama saja. Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Berarti Allah bukan benda, bukan sifat benda. Karena kalau Allah itu benda, berarti sama dengan benda-benda yang lain. Kalau sifat benda, sama dengan sifat-sifat benda yang lain. Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Orang-orang Wahabi gak paham masalah ini. Kata dia, Tuhan itu punya tangan, punya kaki. Loh, berarti menyerupakan Tuhan dengan makhluk? Enggak menyerupakan. Mengapa? Kakinya kambing dengan kakinya orang itu beda. Mereka bilangnya begitu.
Loh, beda itu dalam segi sifat, tapi dari segi kebendaan sama. Itu kamu menyerupakan, cuma kamu kan gak paham benda. Itu menyerupakan namanya. Karenanya Wahabi itu pakai akal-akalan. Tuhan itu punya tangan tapi gak seperti tangan. Punya tangan tapi gak seperti tangan. Loh, seperti apa? Itu menyerupakan, maksudnya ya gak persis gitulah. Nanti perumpamaannya tangannya kambing dengan tangannya lembu beda. Itu pelecehan namanya pada Tuhan. Sama dengan orang mengatakan pada dia, kamu ini mirip anjing, tapi anjing yang manis misalnya. Atau bilang, kamu ini anjing tapi gak seperti anjing. Kamu ini anjing. Loh, kamu melecehkan saya. Enggak, karena anjing yang gak seperti anjing. Ini pelecehan juga sebenarnya. Jangan dikira bukan pelecehan. Mereka ini tidak faham mukhalafatu lil hawadits. Mengapa Allah itu tidak serupa dengan perkara baru? Karena kalau Allah itu serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tidak serupa dengan perkara baru. Karena Allah wajib bersifat qidam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Enggak ada yang serupa. Karenanya kata para ulama, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Allah mampu menciptakan yang ada di pikiran kamu, bahkan lebih hebat daripada apa yang ada di pikiran kamu. Karena hasil reka-reka pikiran manusia tidak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat, yang pernah dia tahu. Kan contohnya di sini dulu ya, bangsa kita ini menggambarkan makhluk yang namanya buraq. Saya masih ingat waktu kecil, di tembok-tembok di rumah itu ada gambarnya buraq. Buraq itu gambarnya apa? Kuda putih, ada sayapnya, wajahnya, kepalanya wajah perempuan cantik, di kepalanya ada mahkota. Saya itu cari kuda seperti itu kemana-mana gak nemu. Coba nemu kuda kayak gitu kan enak, pergi ke Tembilahan itu gak capek-capek. Lumayan, kemarin ke Tembilahan itu 8 jam. Capek sekali. Kalau pakai kuda kayak gitu kan mungkin agak terhibur. Tapi ya walaupun cari kuda, walaupun kuda seperti itu gak ada, bagian-bagiannya kan biasa di dunia. Ya badannya kuda ya kayak itu. Sayap ya tinggal kita ini pilih, apa sayap ayam, apa sayap burung. Kemudian wajah, kepalanya perempuan. Ya tinggal pilih, apa pilih orang Indonesia, apa orang Malaysia, apa orang Brunei, apa orang India, orang Negro, pilih-pilih suka-sukalah. Nah ini artinya apa? Manusia itu membayangkan apa saja, hasil bayangannya tidak keluar dari apa yang pernah dia lihat. Dan semua yang pernah dia lihat adalah perkara baru. Sedangkan Allah tidak serupa dengan apapun perkara baru. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi beda. Kalau Wahabi Tuhan itu mukhalafatu lil hawaditsi, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Dalam kitab Wahabi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot. Tingginya kira-kira 30 meter. Dan ini mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Itu aja. Jadi mereka ini melanggar ayat laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak sama dengan mereka. Karena di sini laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Manusia antara yang satu dengan yang lain bukan serupa, tapi sama. Sama dari segi apa? Kebendaan, bendanya sama. Allah itu bukan benda, bukan sifat benda. Lalu apa? Ya laisa kamitslihi syai'. Mukhalafatuhu lil hawadits. Kalau ada pertanyaan seperti apa Allah? Mukhalafatu lil hawadits. Laisa kamitslihi syai'. Yang ditanyakan seperti itu bukan Allah tapi kamu. Kamu seperti siapa? Kalau kamu ditanyakan, kalau Allah jangan ditanya. Karena Allah yang menciptakan semuanya. 5. Qiyamuhu binafsihi. Allah juga wajib bersifat qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri pada zatnya sendiri. Dalam arti Allah tidak butuh pada apapun, tidak butuh pada tempat, tidak butuh pada orang yang menentukannya. Oleh karena itu mustahil Allah bersifat qiyamuhu bighairihi, berdiri pada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahul ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Surah Fatir ayat 15. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa Allah maha kaya, dalam arti tidak butuh apapun. Oleh karena itu Allah tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan orang yang menentukan atau menciptakannya. Apa yang dimaksud dengan tidak butuh pada tempat dan orang yang menentukan? Para ulama membagi makhluk di jagat raya ini pada dua macam. Pertama, benda, zat atau ain, dan sifat benda, arad. Tadi sudah dijelaskan sedikit. Kalau kita berkata buku ini berwarna hijau dan panjang, maka buku adalah bendanya, sedangkan hijau dan panjang adalah sifatnya. Kita tidak pernah bisa menggambarkan suatu benda kecuali memiliki banyak sifat benda seperti warna, panjang, kedalaman, bentuk, tempat, dan waktu dan lainnya. Kita juga tidak dapat menggambarkan sifat benda kecuali menetap pada benda sebagai tempatnya. Kita tidak bisa menggambarkan warna hijau kecuali apabila melekat pada benda yang berwarna hijau. Kita tidak bisa menggambarkan sifat panjang kecuali pada benda yang panjang. Demikian pula sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, dekat, jauh, panjang, pendek, warna, dan lain sebagainya. Benda dan sifat benda butuh pada yang mewujudkannya. Kebendaan dan sifat-sifat benda tersebut semuanya mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh pada sesuatu sebagai tempatnya, seperti sifat benda yang memerlukan benda. Allah juga tidak butuh pada orang yang menciptakannya, sebagaimana benda dan sifat benda yang butuh pada penciptaannya. Mengapa demikian? Karena Allah bersifat qidam, tidak ada permulaannya. Sedangkan benda dan sifat benda bersifat baru. Allah tidak butuh pada benda dan sifat benda sebelum keberadaannya dan setelah keberadaannya. Sifat benda tidak bisa diberi sifat qudrat, sama', basar, dan iradat. Sedangkan Allah yang maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, maha berkehendak, maha mengetahui, dan maha berfirman. Penjelasan di atas mengantarkan pada kesimpulan tentang kesesatan mereka yang menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya dan menggambarkannya menempati sebagian makhluknya seperti matahari, bulan, manusia, dan lain-lain. Karena itu Islam adalah agama yang tanzih, menyucikan Allah dari menyerupai makhluknya secara mutlak. Demikian ini sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sofat ayat 180, Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah maha suci dari sifat-sifat yang mereka katakan.
yang menjadikannya serupa dengan makhluk, maka suci dari asumsi orang-orang yang berasumsi tentang sifat-sifatnya. Pada dasarnya antara sifat-sifat di atas, wujud qidam baqa mukhalafat lil hawadis dan qiyamuhu bi nafsihi, ada kedekatan pengertian dan masing-masing pada dapat memberikan pengertian pada yang lainnya. Akan tetapi para ulama menjelaskan semuanya lebih detail karena persoalan ini sangat penting. Kita punya waktu tinggal 5 menit lagi. Ya. Jadi ini sifat qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya Allah tidak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang menciptakan. Mengapa? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khaliq tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh pada tempat, yang dimaksud tidak butuh pada tempat itu seperti sifat benda yang membutuhkan benda. Itu tidak butuh. Allah itu bukan benda, bukan sifat benda. Karenanya tidak butuh pada tempat. Biasanya nanti di belakang ya, ini sampai di sini karena sebentar lagi kita selesai. Mungkin bulan depan saya kalau pas ke sini nanti diteruskan. Nanti ketemu lagi ya kalau saya ke sini. Yang enak malam hari aja, jangan pagi-pagi begini. Waktu yang singkat karena singkat. Kapan-kapan kalau saya ke sini lagi dilanjutkan. Karena ini belum hatam ini. Insyaallah ini kalau 5 kali lagi mungkin selesai. Insyaallah. Iya. Jadi tidak butuh pada tempat. Kalau Wahabi mereka bilang butuh pada tempat. Dan itu perkataan mereka. Saya pernah dialog dengan Wahabi di Surabaya tahun 2009. Kata mereka, gak benar qiyamuhu lil hawadits qiyamuhu bi nafsi, gak benar. Kenapa? Karena Allah ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Nah, ini yang dipikirkan mereka itu kan benda kan. Bukan Allah, tapi benda. Perkara baru. Perkara baru disamakan dengan Allah. Setiap perkara yang ada pasti bertempat. Kalau tidak ada, kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Saya bilang pada dia, kamu bisa kafir, bilang begitu. Loh kenapa Ustaz? Saya tanya, Allah tempatnya di mana? Kata dia, jelas di Arasy. Kamu bisa kafir. Kok bisa? Saya tanya, Arasy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu bilang Arasy bukan makhluk, kamu kafir. Karena meyakini ada selain Allah bukan makhluk Allah. Kalau kamu bilang Arasy ini makhluk, kamu bisa kafir juga. Cuma kafirnya tidak langsung. Kamu pilih langsung apa tidak langsung? Arasy itu makhluk apa bukan? Lama-lama kata dia, ya jelaslah Arasy itu makhluk. Mau bagaimana lagi? Sekarang saya tanya, kalau Arasy itu makhluk, sebelum Allah menciptakan Arasy, Allah tinggal di mana? Apa kamu bilang karena tempat belum ada, Tuhan tidak ada? Kafir kamu. Atau kamu bilang tempat belum ada, Tuhan tidak bertempat, berarti akidah kamu gak benar. Gimana kamu cara jawab? Kata yang di Surabaya itu alumni Saudi, kata dia apa? Ustaz, apa? Ustaz gak boleh tanya begitu. Kenapa gak boleh? Karena itu pertanyaan haram. Loh kok bisa haram? Itu pertanyaan bid'ah itu. Kullu bid'atin dhalalah. Artinya apa? Mereka ini kalau ditanya gak bisa jawab, yang bertanya yang dibid'ahkan. Pertanyaannya dibid'ahkan. Iya, pertanyaannya ini pertanyaan bid'ah, padahal dia gak bisa jawab. Susah kan? Kok bertanya dibid'ahkan? Bertanya itu ingin tahu, bukan malah dibid'ahkan. Ini mereka. Padahal pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh sahabat. Aina kana rabbuna qabla ay yakhluqal khalqa. Tuhan itu ada di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab, kana fi ama. Allah tidak bertempat.
Wahabi yang tahun 2015 beda lagi. Saya ada di Perak di Malaysia. Ya engkel-engkelan begitu. Arsy itu makhluk apa bukan? Kata dia, jelaslah Kiai, makhluk. Gimana lagi? Saya tanya sama dia, kalau arsy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Kata dia apa? Ya suka-suka Allah lah, mau di mana katanya. Artinya apa? Dalam pikiran dia, Allah itu dianggapnya perkara kecil, benda kecil. Ada di ruangan besar, makanya pilih-pilih. Mau di serambi, mau di kamar, mau di mana. Itu kan sifatnya makhluk kan. Katanya Allahu Akbar, maha besar, kok kecil Tuhannya. Jadi mereka artinya apa? Orang Wahabi itu tidak mengagungkan Allah. Allah saja tidak diagungkan, apalagi Rasulullah. Karenanya mereka juga tidak mengagungkan Rasulullah. Karenanya ketika ada gaduh ya, ada orang menyamakan Nabi dengan orang biasa, Wahabi gak ada yang bersuara. Gak ada Wahabi bersuara. Yang bersuara kan orang-orang Ahlus Sunnah. Rasulullah kok disama-samakan. Mengapa? Wahabi sudah lebih dulu begitu. Itu mereka dianggapnya manusia biasa begitu. Rasulullah tidak diagungkan, apalagi para ulama. Mereka tidak hormat kepada para ulama. Kalau Ahlus Sunnah ini Allah diagungkan, para nabi diagungkan, para ulama diagungkan. Jangankan para ulama, umat Islam dimuliakan. Mengapa? Umat Islam ini umat paling utama, paling bagus. Ini pentingnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya dihargai itu. Saya kira itu ya, karena ini waktu sudah habis. Waktu saya kembalikan kepada pembaca. Pertanyaannya kapan-kapan aja. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.